Aku berdiri di ambang pintu cungkup. Saat itu, aku mulai menyentari ke segala arah. Ke arah keranda di ujung ruangan tersebut. Ingin sekali rasanya aku pergi dari tempat itu. Tapi hanya Rati satu-satunya orang yang bisa membantuku menemukan bocah sialan itu. Aku terhentak kaget. Spontan, aku langsung menyoroti keranda bambu di ujung ruangan. Sialan, kenapa siluet yang ditimbulkan dari cahaya lampu senter itu membuat bulu kuduku langsung meremang hebat. Saat itu aku nengok ke belakang. Ternyata Najib sudah tidak ada di sana. Pengecut, pikirku seperti itu kan. Aku benar-benar sendirian di sana, di makam tua, dengan keranda bambu dan semua kejadian yang baru saja kualami. Bangsat, kalau bukan karena sakti, aku tak sudi berada di tempat ini. Rati, panggilku saat melihat ada sesuatu yang bergerak pelan. Bodoh, tidak mungkin. Tidak mungkin Rati bersembunyi di dalam keranda itu. Bergegas aku melangkah meninggalkan tempat terkutuk itu. Persetan, jika itu Rati, aku sudah muak sekali dengan semuanya. Hingga saat aku hendak melangkah meninggalkan cungkup, sekelebat bayangan muncul di benakku. Gambaran di mana Sakti berada di balik ketakutan. Aku bingung saat itu harus bagaimana. Semua perasaanku bercampur aduk. Antara emosi, panik, sedih, semuanya menjadi satu. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak punya pandangan akan pergi kemana. Apa aku kembali saja ke rumah Nekmar? Tapi jika kejadian aneh tak bisa lagi hilang begitu saja. Saat itu, aku belum sempat berjalan jauh. Sayup-sayup telingaku menangkap suara gamelan dari dalam cungkup. Heningku langsung kerut saat itu. Aku menatap kembali ke arah cungkup. Tenang, tenang. Mungkin itu hanya suara radio dari desa. Pikirku seperti itu kan. Dan tak berapa lama aku seperti mendengar suara gemercing lonceng kecil. Aku langsung kaget. Aku tak berani mengubah pandanganku dari pintu cungkup. Saat itu aku berharap ada seseorang selain diriku. Ku tengok ke belakang, namun yang kutemukan hanya keheningan dan kesunyian. Benar-benar gelap. Bahkan suara hewan pun tak terdengar sama sekali. Saat itu aku kembali mendengar suara lonceng. Suara lonceng dan disusul dengan suara pecutan. Suara itu kembali muncul. Tapi tunggu, aku sepertinya mengenali suara itu. Suara terakhir. Sakti, ucapku. Aku teringat dengan suara cambukan yang sering bocah itu mainkan. Tanpa berpikir aku langsung lari ke arah cungkup, membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Namun yang terjadi justru membuatku diam di sana. Kini kudapati ada beberapa orang termasuk Sakti dengan pecut dan mainan kuda lumpingnya. Bodohnya aku tak menyadari sejak kapan lampu di dalam cungkup itu menyala. Padahal sebelumnya ruangan ini begitu gelap. Suara gemencing lonceng itu dan pecutan kembali terdengar. Sakti dengan lincah menari, melompat mengikuti irama gamelan. Ia mengapit kuda lumpingnya, membuatku begitu takjub sampai lupa dengan apa yang kulihat. Sakti berhenti. Ia menoleh ke arahku. Dan disinilah aku baru tersadar kalau bocah itu bukanlah Sakti, melainkan seorang bocah dengan banyak darah di wajahnya. Bibirnya sobek hingga ujung telinga, runcing tak rata dengan mata putih begitu mengerikan. Suara gemencing lonceng di kakinya itu terdengar sangat jelas. Bocah itu kembali menghentakkan kakinya dan terus menatap ke arahku. Lonceng itu terus saja berbunyi. Bocah itu kembali menari. Semakin lama gerakannya semakin cepat. Terlebih lagi aku dibuat pusing dengan suara yang ia timbulkan. Niat hati ingin meminta untuk berhenti menari, tapi belum sempat membuka mulut, terdengar suara gong yang membakakan telinga. Aku langsung tersentak. Dari mana semua ini muncul? Kenapa aku bisa melihat hal-hal seperti ini? Gusti, Gusti. Suara gong itu terus saja bergema. Suara gong itu kembali berbunyi. Kini bocah lelaki itu berdiri diam. Terlihat dia mengarah ke arah keranda. Dan di sana aku melihat ada 7 kelapa ditaruh tepat di sisi keranda. Mulai dari Pasuhar, Najib, Om Panca, sampai Sakti. Apa itu? Kenapa ada sesuatu yang membuat nyaliku benar-benar ciut? Kemudian hal yang paling membuatku takut, tanpa sadar
Keenam pembawa keranda itu sudah berdiri berjejer. Tanpa aba-aba, salah satu dari pembawa keranda itu bergerak perlahan tanpa suara. Kepalaku menggeleng cepat, meminta agar tidak melakukan apapun, tapi percuma. Sosok yang membawa kendi itu bergerak. Bahkan dengan santainya dia mengguyurkan darah dari dalam kendi ke masing-masing kepala. Kemudian dia melihatnya. Ia mengambil satu benda yang tak bisa kulihat bentuk dan rupanya, lalu diberikannya kepada bocah itu. Tolong, tolong, siapapun tolong, ucapku dalam batin. Aku benar-benar ketakutan. Entah dari mana, dalam sekedipan mata, bocah itu berdiri tepat di hadapanku. Lalu dia mengangkat tangan kecilnya ke atas, memintaku untuk melihat benda yang dia bawa. Seketika aku menjerit tanpa suara. Gila, bagaimana bisa? Kepalaku ada di tempat, penuh dengan darah, bahkan bau busuk langsung menyeruak keluar. Matimu, kematianmu, bisik bocah itu dengan seringai yang benar-benar mengerikan. Sita, ucap seseorang. Bersama denganku kurasakan ada sentuhan di pundakku. Aku langsung tersentak. Semuanya hilang. Bahkan suara gamelan itu hilang di telan bumi. Ratih, tanyaku kaget. Ratih tidak menjawab. Dia terus menatap dengan pandangan aneh dan tak terbaca. Siapa kamu? Tanyaku sekali lagi. Ratih tidak bergeming. Dia mulai menarik rambut panjangnya ke arah depan dan menyisirnya dengan jemarinya yang lentik. Ratih, Cungkup ini makam dari sesepuh desa. Dia mati di sini, di atas makam ini. Kepalanya terpotong dengan posisi duduk bersila. Ucap Ratih tiba-tiba. Hah? Apa maksudmu? Tanyaku sekali lagi. Dulu sekali, ada sekelompok orang yang sudah hampir putus asa dengan keadaannya. Bahkan keserakan mereka membuat hidup orang sengsara. Lanjut Ratih tanpa menghiraukanku. Semua manusia itu dibutakan oleh dunia. Mereka meminta kepada yang tidak seharusnya. Disinilah aku menjaga mereka agar tak keluar. Ucap Ratih. Menjaga apa? Jangan membual, ucapku mulai tertahan. Romoleo, kata Ratih sambil menunjuk ke arah keranda. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Ratih sudah berbicara lagi. Kali ini dengan suara yang penuh penekanan. Cari anak lelaki itu. Ingat, sampai malam Selasa Kliwon. Kalau tidak, akan terjadi lagi. Romoleo akan menjadi petanda, ucap Ratih. Aku terdiam. Aku tak menyangka setelah mengucapkan kalimat panjang itu, sosok perempuan tersebut menghilang entah kemana. Dedemit bangsat, ucapku langsung berlari keluar Cungkup. Aku sudah cukup benar-benar muak dengan semua ini. Dan kini sudah jelas, Ratih memang bukan manusia. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus mencari sakti? Dan kemana pula aku harus perlihatkan semua ini? Aku benar-benar bingung. Di situ aku berteriak-teriak tidak jelas, meluapkan emosiku. Napasku berburu. Ingin sekali aku menumpahkan semua kemarahanku dan ketakutan ini. Tapi pada siapa? Dan bagaimana aku menyelesaikan semuanya? Sudah tahu apa sebetulnya tempat itu? Kata seorang dari kegelapan. Kusoroti senter ke arah sumber suara. Tampak seorang lelaki berdiri dalam keremahan pohon. Tangannya bersekedekap di dada. Raut wajahnya datar, menampilkan terus menatap ke arah Cungkup. Najib, panggilku kaget. Sudah ketemu dengan apa yang kamu cari? Masih menganggap tempat ini adalah kamar tidurmu? Tanya Najib sambil berjalan mendekat ke arahku. Kuperhatikan wajah lelaki ini benar-benar berbeda sewaktu di rumah Nekmar. Kali ini dia jauh lebih tenang. Andai saja waktu itu posisinya berbeda, pasti Najib akan terlihat benar-benar mempesona di mataku. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura tak mengerti. Jangan berlagak bodoh. Saat ini permasalahannya semakin rumit. Kalau warga sampai tahu jika Romoleo muncul kembali, bisa jadi bukan Dedemit itu yang membunuh kita, melainkan warga desa itu sendiri, ucapnya tegas. Aku tidak peduli dengan warga desa. Yang penting bagaimana caraku menemukan sakti, ucapku sambil menyoroti tubuh lelaki di depanku itu. Anak itu tidak akan ditemukan. Mau dicari dimanapun juga tidak akan ada hasilnya. Aku maju ke depan, mencengkram baju Najib. Pandangku langsung melihat ke arah matanya. Brengsek, di mana Sakti?
Tanyaku penuh penekanan. Najib mengepaskan cekramanku. Jangan sembarangan menuduh, Dora Putri. Lalu apa maksudmu bicara seperti itu, ha? Kalau Kromoleo menandai orang-orang yang akan menjadi korban, bagaimana kalau dedemit itu juga bisa membimbing kita kepada siapa yang sudah melakukan semua ini? Tanya Najib serius. Aku langsung terdiam. Sedikit lebih lama memahami kata-kata Najib. Aku tidak paham semua kejadian ini benar-benar di luar logika manusia. Dari mimpi, pertemuan dengan Rati, sampai kejadian dengan Sakti. Bagaimana caranya? Bukankah kamu mendengar suara mereka? Maksudmu? Ikut apa mati? Belok apa pati? Dakiku langsung mengerut. Maksudmu aku harus mengikuti mereka? Najib mengangguk singkat. Benar, maksudku bagaimana cara mengikuti demit itu? Bukannya mereka tak kasat mata, ide macam apa ini? Kita melakukan satu ritual agar kamu bisa seutuhnya melihat mereka. Bagaimana? Kalau kamu tidak bermimpi, aku yakin Sita yang berani ini tidak akan melakukan semuanya. Apakah kamu masih berani? Aku hanya terdiam saat itu. Otakku mulai berputar dengan cepat. Ingin rasanya aku menolak semua itu. Aku pergi ke kota pun, mereka tidak akan menemukanku. Tapi sekelebat bayangan sakti tiba-tiba muncul dan membuatku spontan mengangguk. Baiklah, kita lakukan. Ucapku seperti itu. Namun ternyata Najib malah menggeleng. Kenapa aku harus ikut? Atau kamu berharap aku mau menikah denganmu? Aku melongo, sedang bicara apa dia? Bukannya tadi dia yang memintaku untuk melakukan sebuah ritual. Kita, kamu yang mulai. Kamu juga harus yang mengakhiri. Aku tak mau sudi ikut dan masuk ke tempat terkutuk itu, kata Najib. Pengecut, katakan saja bagaimana caranya. Biar kulakukan sendiri, ucapku sambil menoleh ke arah Cungkup. Sejenak kupikir, aku melihat ada bayangan Ratih berdiri di sana, meski terlihat tak jelas. Ambil kain yang diikat di salah satu rangka keranda. Ambil bambunya. Setelah itu, ikuti kemana Kromaleo pergi. Saat kamu tahu korban yang dituju, tancapkan bambunya di depan rumah itu, kata Najib. Hanya seperti itu, tantangku. Najib terlihat mengangguk. Saat kamu melakukan semua itu, jangan sampai Kromoleo tahu kalau kamu mengikuti mereka. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai Kromoleo tahu kalau aku mengikuti mereka. Tapi bagaimana caranya? Jangan membual, dedemit itu bakal tahu kalau aku mengikuti mereka. Betul kan? Selama ini aku cukup sering melihat film horor. Dengan pemikiran logis pun tak mungkin kita bisa membodohi dedemit. Sita, aku dengar dari Panca kalau kamu itu wanita cerdas. Tapi sepertinya ungkapan orang tolol lebih cocok untukmu. Aku sudah bilang kan, kita melakukan ritual. Sudah, jangan berbelit-belit. Katakan saja apa ritualnya. Najib tampak terdiam. Kepalanya bergerak ke kiri dan kanan, seolah-olah sedang menilaiku. Yakin mau melakukan semua ini? Sudahlah, jangan banyak bicara, katakan saja. Benar-benar manusia ini malah mengulur waktu dan melakukan sesuatu yang tidak penting. Baik, tapi berjanjilah kalau kamu mau mengikuti semua perintahku. Apapun yang kuminta, kamu tak boleh menolak. Dan jika sudah melakukan ritual ini, kamu tak boleh berhenti di tengah jalan. Aku mengaku-ngaku, mengiyakan semua yang diucapkannya. Kalaupun bukan karena sakti, mana mungkin aku mau. Sekarang kita pulang ke rumah nenekmu. Dan jangan bilang apapun, paham? Ucap Najib lalu berjalan meninggalkanku. Aku diam. Mbak aku di situ mulai bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh lelaki ini. Kembali ku tengok ke arah Cungkup dan ternyata Ratih masih berdiri di sana, memperhatikan kami sedari tadi. Setelah kembali ke rumah Nekmar, ternyata ku dapati rumah sudah penuh dengan beberapa orang. Assalamualaikum, ucap Najib. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Cita, bagaimana? Kata Bu Le. Aku menggeleng, menegaskan kalau tidak menemukan petunjuk apapun. Cita, ini Pak Kades dan Basuki, sesepuh desa ini, terang Nekmar. Aku hanya mengangguk sopan, tak bertanya lebih jauh. Biarlah aku sudah berjanji untuk tidak mengatakan apapun. Bagaimana, Cip? Ada petunjuk, sudah dicari semua tempat, tanya Pak Kades. Kami kembali ke Cungkup itu, tak ada siapapun, kata Najib. Pak Kades mengangguk singkat, lalu berbelok ke arah Panca. Panca, meskipun ini bukan hal biasa, aku menyarankan untuk tetap laporan ke polisi. Terlepas dari cerita kalian, aku takut kalau ini memang kasus penculikan.
Ia melihat sejenak. Sejujurnya, aku paham kalau Pak Kades membuatku menjadi dalang semua ini. Tapi bagaimana kalau anakku benar-benar dijadikan tumbal? Tanya bule mulai gemetar. "Shh, jangan bicara sembarangan," pinta Neymar lalu mendekap bule. Aku akan coba berkomunikasi dengan mereka, tanya Mbak Sugi. Mereka? Siapa yang dimaksud oleh Mbak Sugi? Apa orang tua ini bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Sekarang, kalian beristirahatlah, kata Mbak Sugi, sambil berdiri dan berpamitan untuk pulang. Selepas kepergian mereka, aku langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar. Kepalaku begitu pusing, memikirkan semua kejadian yang tidak masuk akal ini. Begitupun memikirkan ritual yang akan kujalani. Ah, Sakti, kenapa membuat banyak orang begitu repot? Kalau ketemu, bakal ku gantung bocah itu dengan posisi terbalik. Hingga pagi pun menjelang, aku terbangun dengan posisi kebingungan. Aku coba mencerna mengapa perasaanku begitu gundah. Aku tak menemukan siapapun kecuali Nekmar yang tampak sedang sibuk di dapur. Nek? Oh, Dok, sarapan dulu. Panca dan Fatma sedang pergi ke kantor polisi. Jelasnya sebelum aku bertanya. Meskipun tak bernafsu, aku mulai untuk mengisi perut saat itu. Aku berpikir aku ingin menambah energi. Siapa tahu ritual yang akan kulakukan akan menguras tenaga. Najib itu pemuda yang tekun. Nenek yang mengurusnya semenjak kecil, ucap Neymar. Emangnya kenapa, Nek? Tanya aku tak paham dengan arah pembicaraannya. Nenek sudah tua, Dok. Nenek tidak mau kamu hidup sendirian setelah ini. Dahiku mulai mengerut. Sepertinya aku tahu arah pembicaraan ini. Maksudnya, mau ya, Dok. Kamu nenek nikahkan dengan Najib. Aku menghela napas panjang. Benar kan nenek ini serius dengan ucapannya tadi malam? Apa yang harus dibicarakan sekarang, Nek? Toh Sakti juga belum ketemu. Ucapku coba mengelak. Sita, sudah cukup nenek kehilangan Tati. Nenek mohon, mau ya. Kamu nikah sama Najib. Soal Sakti, nenek yakin pasti kalian bisa menemukannya. Kulihat raut wajah wanita tua itu. Aku masih belum paham kenapa Neymar bisa berbicara seperti itu. Tapi haruskah aku mengalah? Kok aku tak pernah mengenal Najib? Menikah itu bukan hal main-main. Ya sudahlah, terserah nenek aja, jawabku akhirnya. Ya, lebih baik seperti ini dulu. Setelah Sakti ketemu, aku akan berpikir lagi. Matur suwun, Dok, ucap nenekku langsung memeluk erat. Setelahnya aku kembali ke kamar, berniat pergi ke Cungkup untuk mencari petunjuk. Namun saat hendak pergi, ternyata Najib sudah berdiri di teras rumah. Ayo, ucapnya melihatku dan langsung melangkah pergi. Aku tak menjawab, jengkel dengan sikap lelaki itu. Kalau bukan karena Sakti, aku tak bakal sudi menerima perintahnya. Beberapa menit kami berjalan, akhirnya kami sampai ke sebuah rumah sederhana, di mana dindingnya hanya separuh, sisanya tertutup oleh papan kayu. Rumah siapa? Tanyaku. Najib tak menjawab. Ia hanya menggerakkan dagunya, memintaku agar masuk ke dalam. Dan siapa sangka, ternyata ada Om Panca dan Pak Kades di sana. Om Panca, Sinta kira masih di kantor polisi. Sinta, duduk dulu. Segera aku tengok ke arah Najib untuk meminta petunjuk. Namun sepertinya lelaki itu tak mau memberitahu. Kenapa, Om? Sudah, kita tunggu Mbak Sugik dulu, kata Om Panca. Beberapa menit kemudian, kita hanya diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga tak berapa lama, sudah siap, suara serak terdengar dari dalam rumah. Aku menatap Om Panca, Najib dan Mbak Kades untuk meminta penjelasan kepada mereka. Tetapi tak satu pun membuka suara. Siap apanya? Tanyaku penasaran. Sita, maaf. Maaf karena sudah meminta hal besar. Tapi tolong bantu Om untuk menemukan Sakti, ucap Om Panca mulai getir. Memangnya sedari kemarin kita ngapain? Petak umpet, Om. Mereka semua diam. Terlihat Om Panca begitu keluh untuk berbicara. Om Panca menghela napas panjang. Pandangannya mulai melihat ke arahku. Semalam Najib sudah memberitahu soal ritual itu. Aku mengangguk kaku, menunggu penjelasan darinya. Aku tak mengerti. Bukannya Najib meminta untuk tak menceritakan apapun. Kenapa Om Panca tahu tentang ritual itu? Apa kamu bersedia? Tanya Om Panca. Langsung aja, Om. Apa yang harus kulakukan untuk menemukan Sakti? Om Panca tampak mengumpulkan keberanian. Cukup lama aku menunggu ucapannya. Menikahlah dengan Najib dan lakukan ritual itu.
ucap Om Panca dalam satu tarikan napas. Hah? Menikah? Apa maksudnya? Tanya aku mulai kebingungan. Aku lalu menatap mereka semua secara bergantian. Tak berapa lama, Najib bilang, jangan salah sangka, aku tak pernah menanyakan semua ini. Kalau bukan karena aku sudah ditandai, aku pun tak sudi. Lihat saja dandananmu, jauh dari kata menawan. Aku lalu melihat ke arahnya. Jauh dari kata menawan. Hei, apa kabar dengan dandananmu? Sebentar Om, tolong jelaskan dulu, ucapanku coba menenangkan diri saat itu. Om Panca menarik napas. Ia menoleh ke arah Mbah Sugik yang memberikan persetujuan. Dulu sekali pernah terjadi hal serupa. Warga desa dihebohkan dengan munculnya dedemit pembawa keranda. Satu orang warga meninggal dengan kondisi yang tak lazim. Terus, apa hubungannya aku menikah dengan orang itu? Tanyaku sambil menuju ke arah Najib. Sabar dulu dok, ujar Mbah Sugik lalu menengahi. Kamu ingat kenapa memimpikan Romo Leo dan ibumu? Tanya Om Panca. Ingatanku mundur ke belakang, mengingat mimpi yang kualami beberapa waktu lalu. Kejadian di mana aku selalu melihat sosok ibu tergantung di atas sebuah keranda bambu. Tak akan pernah lepas ikatan yang terjadi antara Romo Leo dan keluarga kita. Seharusnya ibumu yang melakukan semua ini, tetapi dia memilih untuk pergi. Kami hanya bisa menahan agar dedemit itu tidak keluar dari tempatnya. Tapi sepertinya semuanya berubah. Ada seseorang yang sengaja melakukan ritual serupa dengan yang sudah dilakukan oleh buyut kita, jelas Om Panca. Di situ aku diam 1000 bahasa. Ikatan dengan dedemit. Apakah jawaban mereka? Mengapa mereka menghantuiku? Waktunya semakin sempit. Tolong, kalau sakti tidak ditemukan sampai malam Selasa Kliwon, bukan hanya keluarga kita, tapi warga desa akan mendapatkan malapetaka, ucap Om Panca. Lalu setelah menikah dengannya, apa yang harus kulakukan? Menjadi istri yang taat pada suami? Pungkasku jengkel. Sungguh, kalau begini caranya, ini persekongkolan. Aku tak harus bertanggung jawab untuk keselamatan semua orang di desa ini. Setelah kalian menikah, kita akan melakukan ritual di Cukup itu, seperti yang diucapkan Najib kemarin, jelas Om Panca. Om, tapi ini soal masa depan Sita. Jangan bercandalah, kataku mulai naik pintak saat itu. Aku yang akan bertanggung jawab. Om pastikan Najib orang yang layak. Semua biaya kehidupan kalian sementara Om akan tanggung, katanya memohon. Aku melotot ke arah adik ibuku itu. Apa ini tujuan mereka dengan mengajakku datang ke desa ini? Tapi kenapa harus dia? Tanyaku penasaran. Karena buyutnya juga melakukan ritual serupa, jawab Mbah Sugik. Aku kesal, aku benar-benar kesal. Lalu mereka yang melakukannya, kenapa aku dan Sakti yang menjadi korban? Benar ucapan Rati. Manusia memang serakah dan siap melakukan apapun demi tujuan mereka. Sita, tanya Om Panca. Aku menggeleng, tak tahu harus mengucapkan apa. Bahkan aku juga bingung harus bertindak seperti apa. Kenapa semua ini bisa terjadi? Sita, tolong. Tapi aku masih belum paham kenapa harus aku. Dan kenapa Sakti yang harus menjadi tumbal terakhir? Ucapku penasaran. Aku menatap bergantian, mulai dari Om Panca, Najib, Mbah Sugik, bahkan Pak Kades. Yang tadi-tadi hanya diam. Seperti yang kubilang tadi, seharusnya ibumu yang melakukan semua ini. Tapi bapak dan ibuku justru membawa Tati keluar dari desa ini, ucap Om Panca mulai tampak frustasi. Baiklah, aku bisa menerima alasan itu. Tapi kenapa harus Sakti? Apa karena hari lahirnya? Kenapa bukan anak lain? Tanyaku coba mengulur waktu selama mungkin, mencari penolakan agar bisa lepas dari jebakan pernikahan ini. Sakti lahir karena Om Panca tiba-tiba diam. Karena apa Om? Karena kami yang melakukan ritual di Cukup itu. Aku langsung kaget. Kenapa Sakti begitu aneh? Aku jadi tahu. Aku tahu semuanya sekarang. Kenapa Sakti jadi begitu tertarik dengan Cukup itu? Sudah, tanyaku. Maaf, ucap Om Panca. Sudah puas kalian mencari masalah? Pernah berpikir kalau dampaknya akan sejauh ini? Om Panca tak menjawab. Kepalanya menunduk, tangannya terkepal kuat seperti menahan emosi. Om, ini alasanmu memintaku untuk datang ke tempat ini. Ini alasanmu agar aku menikah dengan orang yang tak kenal sama sekali. Karena perbuatanmu, ucapku. Om Panca masih diam menunduk.
tak kulihat raut wajahnya. Apa kamu juga yang membuat ibuku bunuh diri? Om Paca langsung melihat ke arahku. Jelas lelaki itu mengalah dengan egonya. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Aku memang melakukan ritual itu untuk mendapatkan anak. Tapi aku bukan pembunuh, ucapnya tegas. Wah, bukan pembunuh apanya? Nyatanya sekarang, aku dan kalian juga bakal mati kan? Tak perlu jenius untuk memecahkan semua ini. Ada orang yang memanfaatkanmu untuk mencari tumbal kan? Tanyaku lancar. Dok, dengan kamu bertemu Dayang di tempat itu, berarti kamu memang dipilih. Maaf ya, Dok. Ini bukan hanya untuk keluarga kalian. Aku takut malapetaka itu akan datang, ucap Basuki lembut. Aku memejamkan mata, menghirup napas panjang-panjang. Aku memikirkan semua resiko yang akan terjadi. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Tapi aku punya satu syarat. Om Paca lalu bertanya, apa syaratnya? Setelah menikah, aku tak mau disentuh oleh dia. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka saling bertatapan satu sama lain. Cip, kamu tidak memberitahu ritualnya, jawab Basuki. Najib menggeleng. Kalau aku memberitahu, pasti dia langsung menolak, ucap Najib sambil menghisap rokok di tangannya. Basuki tidak menjawab. Dia kembali berbalik ke arahku dan berkata lembut. Dok, salah satu syarat agar ritual itu berhasil adalah dengan pasangan suami istri yang sudah melakukan hubungan badan. Di situ aku benar-benar kaget, serasa kena petir di siang bolong. Mata kananku berkedut. Apalagi ini? Bukannya Najib mengatakan kalau ritualnya akan dilakukan hanya mengambil bambu di keranda, terus menancapkan di rumah yang sudah ditandai. Aku benar-benar pusing saat itu, tidak menyangka jika harus seperti ini. Kalau begini caranya, Najib yang diuntungkan. Baiklah, terserah kalian saja. Tapi aku mau Om Panca menjamin semuanya. Ingat, semuanya, ucapku sambil mengusap air mata yang muncul di ujung mataku. Aku pastikan Najib itu lelaki yang bertanggung jawab, ucap Om Panca serius. Sedangkan Najib masih seperti orang yang melamun. Sedari tadi dia hanya diam memperhatikan kami. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Aku tak mau berpikir yang aneh-aneh. Singkat cerita, prosesi pernikahanku dengan Najib begitu sederhana. Aku tak memakai riasan apapun. Upacara sakral itu hanya ditampilkan dan didatangi oleh beberapa orang saja. Maaf ya, Ndo, kamu harus menjalani semua ini, ucap Nemar. Nemar lalu memelukku dengan isak tangis yang tak bisa ku mengerti. Sepertinya dia meminta penenangan yang tak bisa aku berikan. Ya, namanya hidup. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi. Baru semalam aku diperhatikan berbagai macam dedemit. Siangnya aku sudah menjadi istri dari orang yang sama sekali tak ku kenal. Hingga malam pun menjelang. Aku dan Najib sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Basuki. Meski tanpa rasa, tapi itulah salah satu syarat agar aku dan yang lainnya bisa selamat dari malapetaka ini. Bersiaplah, setelah ini kita pergi ke rumah Basuki. Baru kecungkup terkutuk itu, tanya Najib. Aku harus melakukan ini sendiri, tanyaku. Najib menoleh ke arahku. Ia menghela napas panjang. Kita melakukan berdua, tapi aku punya satu permintaan, ucap Najib. Apa? Tanyaku singkat. Meski dia suamiku sekarang, rasanya masih canggung untuk menunjukkan kemesraan. Ingat, aku menikah dengannya karena ritual bodoh itu. Jangan menangis ya, kalau aku benar-benar mati, ucapnya sambil nyengir. Sialan, baru saja menikah sudah menjanda, ucapku spontan. Kami saling bertatapan lalu tertawa bersamaan. Sungguh rasanya semenit ini seperti menjalani hidup normal layaknya orang lain. Kami berjalan dalam diam, menembus kebut malam. Masing-masing dari kami memegang penerangan jalan. Tak ada warga yang tahu kalau Kromo Ilayu itu muncul, tanyaku. Mungkin mereka sudah menyadari, tapi sepertinya mereka tidak mau tahu. Lagi pula masalah ini memang disimpan rapat-rapat, ucap Najib. Lalu bagaimana kalau dalang dari semua kejadian ini menyadarinya? Tiba-tiba Najib berhenti. Dia menatap ke arahku. Dia terdiam. Najib, ucapku kaget. Khawatirnya sosok Najib ini malah kesurupan dedemit kampung. Tiba-tiba dia mendekat ke arahku. Aku tadi lupa matiin kompor gak ya? Sialan, ucapku lalu berjalan ke depannya. Kamu mau kemana? Tanya Najib. Ya kecukup lah, mau kemana lagi?
Tukasku lalu berbelok ke arah ladang. Kita ke rumah Mbak Sugik dulu. Setelah semuanya siap, baru ke Cungkup, ujar Najib sambil menarik tanganku, tapi langsung kutepis. Meskipun aku sah menjadi istrinya, tapi masih ada penolakan untuk disentuh olehnya. Aku bisa sendiri, ujarku berucap dingin. Najib hanya mengangkat bahunya tanpa berkomentar lebih lanjut. Aku tahu, rasanya kehilangan orang tua, kata Najib di belakangku. Terus, sahutku tanpa menoleh. Entahlah, mungkin aku hanya sekedar bersimpati padamu. Orang tuaku juga meninggal dengan cara yang sama, kata Najib. Itu pilihan mereka. Kalaupun aku tahu itu akan terjadi, mungkin air mata ini tidak akan keluar untuk menangisi tindakan bodoh mereka, kataku penuh penekanan. Najib tak menjawab, bahkan tak kudengar langkah kakinya. Kenapa? Tanyaku sambil menoleh melihat Najib tampak terdiam di belakang. Panca benar, kamu memang tidak punya hati, katanya lalu berjalan mendahuluiku. Tak punya hati? Siapa yang tak punya hati? Kalau aku tak punya hati, mana mau aku melakukan semua ini? Kampret memang si Panca. Singkat cerita, sesampainya di rumah Mbak Sugi, ternyata orang-orang sudah berkumpul di sana. Dek, panggil Nekmar sambil memintaku duduk di dekatnya. Aku menurut, segera dia memelukku dengan erat. Setelah semua ini selesai, tinggallah di desa ini. Uruslah ladang peninggalan kakekmu, ucap Nekmar. Najib melongo, sedang aku nampak tak peduli. Ah, paling ladang milik kakek juga tak bisa menghasilkan apa-apa. Serius Bude? Tanya Najib tak percaya. Nekmar mengangguk. Sedangkan Najib langsung bersujud syukur sejadi-jadi. Kenapa begitu senang? Tanyaku kelirik Najib. Kamu tidak tahu, ucap Najib. Aku menggeleng, membuat semua orang yang ada di sana merasa aneh. Ladang milik kakekmu itu yang paling besar di sini. Jangan kira nenekmu itu orang miskin, ucap Najib. Ah, palingan cuma sepetak. Buatmu saja, kataku tak peduli. Sepetak gundulmu. Ladang punya kakekmu itu hampir separuh desa, ucap Najib. Mataku langsung melongo. Separuh desa? Kenapa ibu tidak pernah bercerita? Kenapa malah memilih hidup sederhana? Kalau dia anak berada. Sudah buatku saja, ucapku dengan mata tudinar, menatap ke arah Nekmar penuh kasih. Ih, mata duitan, ucap Najib. Sudah. Kalian bisa bermesahan setelah urusan ini selesai. Sekarang, persiapkan diri kalian, ucap Pempanca. Aku terdiam. Bermesahan apanya? Nyatanya setelah lelaki ini puas, dia langsung pergi meninggalkanku. Batinku dongkol. Sudah siap semuanya, kata Mbah Sugik. Pak Kades belum datang, kataku penasaran. Dia sedang ada urusan penting. Sekarang kita lakukan saja ritualnya, ucap Basuki. Setelah itu ritual kembali kami jalani. Kali ini aku dan Najib dimandikan dengan berbagai macam kembang. Basuki juga menyalakan kemencan, dupa di atas anglo dan sedang berputar-putar di sekitaran kami. Sungguh, kalau bukan karena Sakti dan nenek, aku tak sudi melakukan semua ini. Sekarang, kalian pergi ke Cungkup. Lakukan ritual serupa di depan makam dan di depan keranda. Jika dayang itu muncul, segera berikan kain ini. Baru kalian ambil kain yang terikat di keranda, ucap Basuki serius. Lalu setelah itu, tanyaku. Jantungku mulai berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, aku melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib secara sadar. Apalagi jika ritual ini berhasil, mata batinku bakal terbuka seutuhnya. Aku tak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau aku terus melihat hal-hal yang mengerikan seperti itu. Bawa kendi dan beras kuning ini, campurkan dengan kain dan tanah yang ada di makam itu, lalu basuhkan ke wajah kalian, ucap Basuki. Setelah itu, tunggulah Kromoleo muncul dan tancapkan bambu di rumah yang sudah ditandai, ucap Basuki. Aku hanya mengangguk saat itu. Semalaman ini, kalian akan terus mengikuti di demit itu. Ketika mereka berhenti di satu rumah, sebarkan juga beras kuning yang kalian bawa, kata Basuki. Lalu bagaimana kalau mereka mengetahui apa yang sedang kita lakukan? Tanyaku. Ada kemungkinan mereka tahu. Tetapi selama kain yang diberikan oleh dayang itu masih ada, kalian akan aman. Dan ingat Cita, hanya kamu yang mendapatkan petunjuk di mana dia akan muncul, ucap Basuki serius. Aku memandang ke arah Najib. Raut wajahnya tak bisa ditebak. Aku tahu korban nomor 2 setelah Pasuhar adalah dia.
Kami berangkat dulu, kata Najib berdiri dari duduknya. Sedangkan aku langsung mengikuti lelaki itu. Selepas keluar dari rumah Basuki, cuaca tak berpihak. Udaranya dingin, ditambah rintik hujan mulai membuat suasana semakin mencekam. Kami berdua berjalan pelan. Sengaja kami tak menyalakan senter, agar warga desa tak mengetahui apa yang sedang kami lakukan. "Jip," panggilku. "Kenapa?" tanya Najib tanpa berubah arah. "Kenapa bukan Om Panca yang melakukan semua ini?" tanyaku penasaran. "Karena dia sama seperti buyut kita. Jiwanya sudah ternoda untuk urusan duniawi. Meskipun dia melakukan ritual pembukaan mata batin, itu tak akan berhasil," jelas Najib. Sekarang aku ingat, saat Kromoleo muncul di Cungkup, hanya dia yang tidak mendengar suara bisikan mereka. Lalu setelah ini selesai, apa Sakti bakal ketemu? Sakti disembunyikan oleh orang yang melakukan semua ini. Dan jika malam ini kita tak bisa menemukannya, jasad Sakti pasti sudah tergantung di Cungkup Nada malam Selasa Kliwon. Jelas Najib mulai gemetar. "Bangsat, kenapa masih ada orang yang seperti itu?" Najib tak menjawab, melainkan memintaku agar menyerahkan kendi yang dari tadi ku bawa. Sesampainya di Cungkup, hujan turun dengan lebatnya. Bahkan suara gemuruh guntur mulai terdengar memekakan telinga. Saat itu, jujur saja, aku benar-benar ketakutan. Siapa coba yang tak takut dengan situasi seperti ini? Rasanya seperti antara batas hidup dan mati. Najib mulai membuka pintu Cungkup. Langsung saja tercium aroma dupa yang begitu kuat. Kulihat selintas tempat itu, enggan rasanya untuk masuk kembali ke sana. "Ayo," ucap Najib menarik tanganku. Sekarang kami berdua sudah bersimpuh di depan makam dengan anglo dan kendi yang kami bawa dari rumah Basuki. Najib mulai menghidupkan dupa dan kemenyan. Aroma khas benda tersebut langsung memenuhi ruangan. Entah hanya perasaanku, tapi aku merasa udara di sekitar terasa begitu sesak. "Tutup matamu, biarkan pikiranmu kosong. Rasakan semua yang keluar masuk ke dalam pikiranmu. Kalau dayang itu muncul, jangan lari," ucap Najib. "Hah? Tutup mata?" Tidak. Itu hal yang kuhindari saat ini. Bagaimana kalau para dedemit itu muncul dan aku masih dalam keadaan menutup mata? "Tidak, mendingan kita tunggu saja dengan mata terbuka seperti ini," ujarku. "Lakukan saja. Aku akan menjagamu," kata Najib. Kulihat matanya setelah yakin lelaki itu tidak berbohong. Perlahan, aku tundukkan kepalaku ke depan. Lalu aku menutup mata. Sudah beberapa menit berlalu. Suara gemuruh guntur masih terdengar jelas. Aku mengikuti apa yang diperintahkan Najib. "Dek," terdengar suara wanita yang kau kenali. Aku spontan membuka mata. Aku lalu melihat sekitar, tetapi aku tak menemukan siapapun. Aku begitu senang dengan suara itu, karena suara itu adalah suara ibu. "Ibu," ucapku parau. "Jangan hiraukan. Lakukan saja ritualnya," ucap Najib di sebelahku. Aku kembali menutup mata. "Dek, Sita." Suara ibu kembali terdengar. Aku berusaha untuk mengabaikannya. Tanganku terkepal erat di atas pahaku. Sakit rasanya. Bagaimana mungkin dedemit itu menyerupai mendiang ibuku? "Tolong, Dek. Tolong," kata ibuku. Aku sudah tidak tahan lagi, begitu rindu dan ingin bertemu dengannya. Nekat aku membuka mata. Dan mungkin itu penyesalanku, karena yang kulihat bukan sosok ramah ibu yang menyayangiku dulu, melainkan sosoknya yang sedang tergantung di atas makam. Aku memekik kaget, berusaha menjauh. Namun saat itu, aku merasakan tangan Najib memegangiku dengan erat. "Jangan hiraukan." Aku saat itu langsung tertunduk kembali. Air mataku sudah tumpah. Sekuat tenaga aku berusaha mengikuti perintah Najib. Kenapa? Kenapa harus menampilkan sosok ibu? Kalau para dedemit itu ingin menguji mentalku, biar tunjukkan saja wajah buruk kalian. Tapi jangan ibuku. Hingga tak berapa lama, lambat laun suara itu mulai menghilang. Suasana kembali sunyi. Kini yang terdengar hanya gumaman dari arah Najib. Entah apa yang sedang dia rapalkan, aku tidak tahu. "Sita," panggil suara perempuan lain. Aku tahu, ini Ratih. Tapi aku masih takut jika itu hanya jelmaan sosok lainnya. "Sita,"
Kali ini suara Rati seperti membentak. Aku langsung membuka mata. Di situ aku langsung tersadar. Aku melihat sekeliling, tapi aku tak melihat Najib. Kemana Najib pergi? Bahkan saat itu aku tidak mendengar suara langkah kakinya meninggalkanku. Aku benar-benar bingung kemana perginya Najib. Aku kembali menengok ke arah Ratih yang masih sibuk menyisir rambut dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menunjuk ke arah ujung ruangan. Kuikuti ke arah yang dia tunjukkan. Seketika aku langsung terhenyak kaget. Ingin rasanya aku pergi dari tempat itu. Bayangkan saja kejadian seperti malam lalu terulang kembali. Kulihat beberapa kepala berjejer rapi di depan keranda. Aku terus mencari keberadaan Najib. Tak perlu kau risaukan lelaki itu. Sekarang ambil kain itu, ikatkan ke masing-masing kepala. Setelah itu campurkan dengan tanah makam ini, ucap Rati. Aku menelan ludah, benar-benar gila. Mengikat kepala, lihat saja kepala-kepala itu. Begitu pucat, penuh dengan darah segar yang masih mengalir di setiap lubangnya. Aku menggeleng. Tidak, aku tak bisa melakukan semua ini. Aku lalu melihat ke arah Rati, meminta agar tak usah melakukan semua ini. Wanita itu hanya melihatnya dengan pandangan hampa, seolah-olah dia hanya meminta, bukan memerintah. Mbak, tolong. Aku menoleh ke samping. Kini kudapati kepala sakti menitikkan air mata. Berapa kali matanya berkedip meminta bantuan. Lakukan, atau mereka mati. Semua terserah keputusanmu, ucap Rati yang kini mengulurkan kain putih yang ia genggam. Aku gemetar. Aku ambil kain putih di telapak tangannya. Setelah itu, dalam sekedipan mata, Rati sudah hilang entah kemana. Dengan napas berburu, aku melangkah maju ke arah meja kayu di ujung ruangan. Pertama Pasuhar. Dengan tangan gemetar, aku angkat kepala orang itu. Aku tak tahan. Kenapa darah bisa terus mengucur deras dari kepala ini, padahal sudah terpisah dari tubuhnya? Buru-buru kuikat tali putih. Seketika mulut Pasuhar terbuka dan berteriak keras. Aku terjengkang saking kagetnya dan takut saat itu. Kuperhatikan, kepala Pasuhar itu memberontak. Akhirnya berhenti dan matanya kembali tertutup. Kini kulihat ke arah kepala Najib. Wajahnya begitu pucat. Bibirnya membiru. Aku menggeleng. Aku tak kuat melihat pemandangan ini. Bibir itu yang tadi siang menciumku. Bagaimana bisa aku menatap penggalan kepala suamiku seperti ini? Retak, retak, retak. Aku terdiam. Keranda bambu itu kembali bergetar. Aku tahu pemiliknya pasti akan segera muncul. Aku tak punya banyak waktu. Langsung saja aku berdiri dan mengikat kepala Najib, meski tanpa memandangnya. Jangan mati, ucapku lirih. Setelahnya kulakukan berkali-kali ke kepala yang lain, berbarengan dengan suara yang ditimbulkan keranda yang semakin keras. Ini tinggal kepala sakti. Aku sedikit ragu, karena dari 7 kepala itu, hanya milik bocah itu saja yang matanya terbuka dengan bibir terus menyampaikan permintaan tolong. Kromo Leo, terdengar lirih. Aku panik dan berusaha mengangkat kepala sakti. Namun kenapa begitu berat? Kromo Leo, Leo, Leo. Suara itu mulai terdengar jauh, tapi cukup keras. Ya Allah, ya Gusti tolong, ucapku terus coba mengangkat kepala sakti. Hingga kulihat keenam sosok itu, sosok pembawa keranda, sudah muncul di hadapanku. Mereka mulai bergerak. Suara yang tumpang tindih kembali terdengar. Ramoleo, Oleo, Oleo, Ramoleo, Oleo, Oleo. Aku sempat kaget saat itu. Kulihat sosok yang membawa kendi itu mulai bergerak. Sekarang dia sudah berada di depan kepala Pasuhar, berupaya mengguyurkan darah dari kendi yang dia bawa. Entah kenapa dan entah apa yang terjadi, sosok itu seperti diam sesaat. Lalu dia mengurungkan niatnya dan bergerak ke arah kepala Najib. Aku terus mengangkat kepala sakti. Aku tahu sosok itu tak bisa menandai kepala yang sudah aku ikat. Sakti, jangan nakal, tolong, ucapku saat sosok itu sudah berada di depan kepala Om Panca. Aku panik, hanya bisa mengingat nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ajaibnya, kepala sakti seketika diam. Langsung saja kuikat kepala itu dan mundur buru-buru, bertepatan dengan sosok itu bergerak ke arah kepala sakti. Tak tahu apa yang dia lakukan,
Dedemit itu berubah ke arahku dengan tatapan yang hampa namun begitu mengerikan. "Patimu," ucapnya, langsung mengguyur cairan kental berbau amis dari kendi yang dia bawa tepat ke arahku. Aku langsung meloncat. Suara di sekeliling perlahan kembali. Bahkan aku dapati Najib sedang menatap ke arahku. Sorot matanya begitu khawatir. Belum sempat aku membuka mulut, lelaki itu sudah memelukku. Dia menangis terseduh-seduh. "Sudah," ucapnya. Aku tak menjawab. Aku langsung membalas berpelukan. Pertahananku runtuh. Aku begitu lelah dengan semua ini. "Kamu dari mana? Kenapa pergi?" Isaku ketakutan. Najib menggeleng. "Aku tak beranjak sesenti pun. Sukmamu yang masuk ke dunia mereka. Kita selesaikan semuanya," kata Najib sambil mengelus pundakku. "Kenapa? Kenapa harus aku?" tanyaku sesegukan. Najib tak menjawab. "Ayo kita selesaikan," ucapnya. Aku mulai melepaskan pelukanku. "Sudah ketemu dayang wanita itu? Sudah kamu berikan kainnya?" tanya Najib. Aku mengangguk dan segera berdiri. "Jangan lupa mengambil segenggam tanah dan berjalan ke arah keranda." Ku ambil kain yang mengikat di ujung keranda. "Mana kendinya?" ucapku. Lelaki itu berdiri dan langsung menyerahkan kendi itu kepadaku. Segera aku masukkan segenggam tanah dan juga kain kusam ke dalam kendi. "Sekarang bagaimana?" tanyaku. "Kemarikan." Najib meminta kendi itu. Segera ia buka dan merapalkan sesuatu. Lalu dia memasukkan tangannya ke dalam kendi. Dia memintaku mendekat. Entah berisi apa kendi itu. Sungguh baunya begitu memualkan, membuatku hampir saja mengeluarkan isi perutku saking bau busuknya. "Tahan ya," ucapnya langsung mengusap tangan basahnya ke wajahku. Seketika aku merasakan kulit wajahku ini seperti terbakar hebat. Aku mengerang keras. Hal itu juga terjadi pada Najib. Lelaki itu mengerang, bahkan kendi yang dia pegang sampai terjatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, ku buka mata, namun seketika langsung menyesal. Tempat ini sudah penuh sesak dengan makhluk-makhluk yang mengerikan. "Bambu itu, bawa, lalu pergi." Terdengar suara Ratih menggema di telingaku. Aku langsung mengangguk. Aku tangkap tangan Najib dan mengambil salah satu bambu yang mencuat dari keranda. Aduh, rangku yang tergores oleh bambu. Segera setelah berhasil aku langsung berlari, menuntun Najib yang masih mengerang kesakitan. Kami keluar dari cungkup. Di luar hujan masih begitu lebat, tapi aku tak peduli. Terus aku tarik Najib menjauh dari tempat terkutuk itu. "Bawah pohon," ucap suara Ratih kembali. Aku tak melihat sosoknya, namun ku ikuti saja perintah dari dedemit perempuan itu. "Duduklah, kita berteduh dulu di sini," pintaku kepada Najib. Laki itu terdiam. Bukannya duduk, dia justru berdiri dan kepalanya diangkat ke atas, seolah-olah mencoba mendinginkan kulitnya dengan air hujan. "Gila, apa itu tadi? Wajahku rasanya terbakar," ucap Najib. Aku tak menggubrisnya. Dasar sinting, kalau dia saja tidak tahu, apalagi denganku. "Terus sekarang kita harus bagaimana?" ucapku sambil melihat ke arah cungkup. Di situ aku masih mencari keberadaan Ratih. "Sekarang kita hanya tinggal menunggu Kromo Leo muncul." "Terus kenapa kita harus menunggu di bawah pohon ini?" ucap Najib heran. "Ratih yang memberitahuku. Kita tak perlu menunggu." Karena saat itu aku melihat ada siluet bayangan yang seperti hendak masuk ke dalam cungkup. Dan tak berapa lama kemudian, di depan pintu cungkup terlihat sosok pemanggul keranda itu mulai muncul. "Kromo Leo," ucap Najib. "Shh, aku lihat ada orang yang hendak masuk ke cungkup," ucapku. Saat itu Najib seperti memperhatikan. "Itu kayaknya manusia," ucap Najib. "Ya tunggu dulu, bentar." Najib tampak hendak berlari ke sana. Aku pegang tangannya, aku tarik. "Kenapa?" "Itu pasti orang yang melakukan ritual. Kita harus menangkapnya," kata Najib. "Bahaya, lakukan saja sesuai rencana, jangan bodoh," kataku menarik tangan Najib. "Tidak, ini kesempatan kita. Oh, dia pasti mengetahui rencana kita. Lebih baik kita menangkap orang itu," kata Najib keras kepala. "Bagaimana dia bisa mengetahui?" tanyaku khawatir. "Kendi yang kita bawa jatuh di depan keranda," ucap Najib. Aku ingin menjawab Najib, namun seketika aku langsung menarik kepalaku untuk bersembunyi. "Kromo Leo," ucapku dengan suara pelan. Aku menuju ke arah cungkup. Sesaat Najib diam, seolah sedang berpikir keras. "Sita, enggak, aku belum mau jadi janda, enak saja," ucapku memotongnya.
dengarkan dulu. Kita tak ada waktu lagi. Aku akan pergi ke Cungkup. Kamu bawa semua ini, ikuti ke Romaleo. Setelah aku menangkap orang itu, akan aku susul kamu secepatnya. Aku menggeleng, tidak setuju dengan usulannya. Jelas ini bukan sekedar melihat dedemit. Bisa saja Najib malah dihabisi orang-orang yang tak dikenal itu. Sita, kita tak ada waktu lagi, ucap Najib. Walaupun hujan deras, tapi aku masih bisa melihat dedemit Kromoleo itu sudah hampir keluar dari pekarangan Cungkup. Aku mengangguk. Najib memelukku dan mencium keningku. Lalu ia berlari menembus hujan menuju Cungkup. Aku menarik napas kuat, mengambil barang yang di sekitarku, lalu menyusul para dedemit sialan itu. Dalam beberapa langkah, aku sudah tak bisa melihat kondisi akibat hujan yang turun begitu lebat. Aku terus bergerak ke arah rumah Najib. Sesekali aku melihat ada sekelebat bayangan bergerak di sampingku. Astagfirullah, ucapku kaget. Aku mundur beberapa langkah saat melihat ada sosok mengerikan yang tiba-tiba muncul di sampingku. Tubuhnya bungkuk, rambutnya berwarna putih. Dia tidak memiliki hidung, bibirnya hanya berupa bulatan, serta matanya juling dan tampak mengerikan. Aku melo ya, ucapnya parau. Rintik hujan semakin deras. Aku menggeleng takut sekaligus jijik. Aku hiraukan. Aku memilih untuk pergi meninggalkannya. Hingga saat aku sampai di batas desa, aku berhenti sebentar, mengatur napasku yang masih memburu. Aku menoleh ke sekitar, mencari penduduk yang masih berada di luar rumah. Tetapi sepertinya mereka sudah terlelap dalam tidur. Kutengok sekali lagi ke arah Bukit Cungkup. Apa Najib sudah berhasil meringkus orang itu? Atau justru dia yang tertangkap? Aku menggeleng. Tak ada waktu untuk menerka-nerka. Aku harus berusaha menggagalkan tanda yang diberikan oleh Kromoleo. Bergegas aku menuju rumah Najib. Aku berburu dengan waktu. Jalanan desa begitu gelap karena listrik padam. Aku tak berani menghidupkan lampu senter. Takut jika cahayanya memancing orang untuk mencari tahu. Aku sudah gemetar karena kedinginan. Dan anehnya, di desa itu tidak hujan sama sekali. Aku benar-benar sial malam ini. Akhirnya aku sampai. Rumah Najib sudah terlihat dari kejauhan. Kini aku tinggal menunggu Kromoleo datang. Aku bersembunyi di semak-semak. Begitu bodohnya aku. Kenapa tidak masuk saja ke dalam rumah? Padahal jelas itu rumah suamiku sendiri. Aku sudah berdiri, tapi langsung kurunkan. Saat melihat di teras depan rumah, aku melihat ada sosok nenek tua dan pocong yang berdiri tak jauh dari pintu. Apa lagi itu? Jip, pulang, ucapku mulai ketakutan. Aku benar-benar malas harus mendekat ke arah sosok aneh itu. Aku putuskan untuk menunggu di bawah pohon ini saja. Romoleo, Oleo, Oleo, Romoleo, Oleo, Oleo. Sayup-sayup aku mendengar suara Riri. Kepalaku menoleh ke arah sekitar mencari keberadaan sosok Romoleo. Namun aku tak melihat dedemit itu. Romoleo, Romoleo, Oleo, Oleo, Oleo. Suara anjing berbarengan dengan suara ucapan Kromoleo itu. Aku tahu, ini saatnya. Bergegas aku keluar dari persembunyian. Waktuku tak banyak. Sebelum mereka sampai di tempat ini, aku harus menaburkan beras sekeliling rumah. Belum lagi saat kemunculan mereka, aku harus menancapkan bambu keranda ke depan pintu. Aku sudah separuh jalan menaburkan beras kuning. Hingga ku dengar suara seseorang mendekat. Bergegas aku lalu mundur, bersembunyi ke semak-semak. Sial, kenapa harus sekarang? Ucapku mulai panik. Aku coba memfokuskan pikiranku agar terus mendengar suara Kromoleo. Ada apa ya? Tumben bapak minta kita keliling desa, tanya seorang pria. Aku juga tidak tahu. Lihat, serem banget, kata seorang yang lainnya. Aku coba untuk melihat. Tak jauh dari tempatku bersembunyi, kulihat ada dua orang lelaki paruh baya dengan sarung dilingkarkan ke bahu serta kupluk di kepala mereka. Mas Joko, katanya Kromoleo muncul lagi, ucap seorang yang bertubuh lebih kecil. Gus, jangan sembarangan Gus, kata orang yang dipanggil Joko itu. Lelaki berbadan gempal ini terlihat panik dan menolehkan kepala ke sekitar. Beneran, aku juga ngeri sendiri. Terakhir Kromoleo muncul
dan ada sesepuh desa yang meninggal, kata Agus lalu menyorotkan senternya ke wajah Joko. Makanya kamu jangan sembarangan. Kamu sendiri kan tahu pesan dari bapak. Kalau ada yang mencurigakan langsung tangkap saja, kata Joko. Ini rumah Najib kok sepi ya? Hawanya mirip orang berkabung, kata Agus. Iya Gus, apa Najib sedang ke kota? Lihat Gus. Joko mulai menyorot ke arah jalan di samping rumah Najib. Apa itu? Kenapa ada beras kuning di situ? Kata Agus dengan suara ketakutan. Romoleo, oleo, oleo, Romoleo, oleo, oleo, oleo. Suara itu terdengar sayup-sayup. Aku menoleh ke sisi lain. Kulihat dari penampakan itu sudah muncul. Sia, kenapa harus sekarang? Aku belum sempat menaburi sekeliling rumah dengan beras kuning. Aku panik. Aku mencari-cari benda di sekitarku. Siapa yang tahu ada sesuatu yang bisa kugunakan untuk mengusir kedua lelaki itu. Kulihat ada batu kerikil. Bodoh amat jika benda itu terkena kepala mereka. Jauh lebih penting nyawa suamiku saat ini. Kulempar kuat-kuat batu kerikil yang kupegang. Aduh, Rang Agus sambil mengusap ke belakang kepalanya. Beruntung mungkin malam itu. Tepat saat ia menoleh, sosok Romoleo juga sudah terlihat mendekat ke arah pemuda itu. Asu tenan, ucap Agus langsung menarik tangan Joko agar melihat ke arah belakang. Apa itu mas? Teriak Joko langsung berlari diikuti Agus di belakangnya. Buru-buru aku keluar dari tempat persembunyian. Segera aku taburkan beras kuning di kantong kresek yang aku bawa. Romoleo, oleo, oleo. Aku sudah tidak punya waktu lagi. Mereka sudah hampir mencapai depan rumah Najib. Tak tahu harus berbuat apa, nekat aku tancapkan potongan bambu dari keranda itu di atas beras kuning yang kusebar. Seketika telingaku berdenging kuat sekali, sampai aku harus menutupnya dengan kedua tangan. Lalu suara di sekitarku menghilang, yang tertinggal hanya suara derik napas menakutkan dari arah Romoleo. Aku membuka mata, mencoba mencari tahu, dan kulihat sosok yang membawa payung hijau bergerak. Ia membuka payung hijau yang dipegangnya. Seketika aroma busuknya langsung tersebar kuat. Lalu setelah itu, dia menancapkan gagang payung itu ke tanah. Kemudian, sosok yang membawa kendi berjalan. Dia hendak mengeluarkan sesuatu. Tetapi seolah-olah ada sesuatu yang aneh. Dia urunkan kembali. Kali ini ia berbalik, berjalan ke arah keranda. Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Kuletakkan tangan di depan mulut agar bisa meredam teriakanku. Benar dugaanku, jika di dalam keranda itu terdapat kepala-kepala yang kuikat saat dicungkup tadi. Dan baru saja aku menyadari satu kesalahan. Kepala Pasuhar. Aku lupa untuk datang ke tempatnya terlebih dahulu. Tanpa mengeluarkan suara, keranda itu diangkat. Sosok yang membawa kendi lalu mengambil kepala Najib dan langsung dilemparkan asal ke depan rumahnya. Dan seketika itu, kepalanya membuka mata. Dia mengeluarkan suara yang sangat nyaring dan bahkan memekakan telinga. Baru setelah itu, kepulan asap muncul. Kepala itu lalu hilang entah kemana. Romoleo, oleo, Romoleo, moleo. Suara itu kembali terdengar ketika rombongan pembawa keranda mulai melangkah pergi. Bagaimana ini? Kenapa aku bisa lupa dengan Pasuhar? Mungkin tidak apa-apa. Toh orang itu sudah meninggal, takkan ada bedanya. Aku tersadar dari lamunanku. Aku bangkit. Dan sekarang aku harus pergi ke rumah Nekmar. Di sanalah sisa korban yang akan mereka ambil. Sepanjang perjalanan menuju rumah Nekmar, sungguh tak bisa kubayangkan. Jalanan desa yang begitu sepi membuatku selalu waspada pada sekitar. Kutengok jam sudah menunjukkan pukul jam 2 pagi. Aku sekarang mulai khawatir dengan keadaan Najib. Laki-laki itu belum menunjukkan batang hidungnya. Bagaimana kalau dia sedang terkena masalah? Apakah harus aku kembali ke Cungkup terlebih dahulu? Aku lalu melihat ke arah Cungkup. Aku harus fokus. Aku harus fokus dulu menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Aku yakin Najib akan baik-baik saja. Aku lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah Nekmar. Tapi satu ingatan tiba-tiba muncul di kepalaku. Sebuah ucapan Najib kemarin malam. Bagaimana kalau Romoleo membimbing kita ke dalam semua ini? Kalimat itu terngiang di kepalaku. Lalu sebuah ingatan percakapan antara Agus dan Joko. Bapak meminta kita untuk berkeliling desa. Pak Kades, ucapku lirih. Aku menoleh panik.
Jika Pak Kades ada masalah dengan semua ini dan dia terlibat, bisa jadi Basugik juga adalah komplotannya. Pantas saja dia meminta Om Panca untuk melamporkan hilangnya Sakti ke polisi. Maka dengan begini, aku dan Najib tidak akan sempat melakukan ritual itu. Aku berlari. Kali ini aku sudah tidak peduli lagi jika ada warga desa yang tahu. Keselamatan keluarga ada di tanganku. Terlebih lagi, Sakti, bocah itu harus ditemukan malam ini juga. Aku takut orang-orang jahanam itu akan berbuat lebih banyak lagi. Rumah Nekmar sudah terlihat. Kondisinya tampak begitu sepi. Apa mereka sudah di rumah? Apa masih di rumah Basuki? Pikirku seperti itu. Buru-buru aku menebar beras kuning ke sekeliling rumah. Lalu setelahnya, aku menunggu sosok dedemit itu muncul. Namun baru beberapa menit berlalu, aku tak kunjung melihat sosok mereka hadir. Apa ada yang salah? Seharusnya setelah rumah Najib, mereka sampai di tempat ini. Baru saja aku berdiri dan hendak membuka pintu, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduku meremang luar biasa. Spontan aku menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya aku melihat sosok Romo Leo di sana tanpa aku sadari, dan sosok itu sudah berdiri dengan membentuk kehampaan. Tubuhku gemetar. Aku sudah menabur beras kuning. Seharusnya kali ini aku menancapkan bambu yang kuambil di cungkup. Tapi aku sudah melanggar pantangan mereka. Sepertinya mereka menyadari keberadaanku. Aku hendak berlari dan menancapkan bambu ke depan rumah. Aku hampir mencapainya, bertepatan dengan suara minta tolong seseorang dari dalam rumah. "Setan!" teriakku kencang. Aku tak peduli mereka melihatku atau tidak. Jika tidak kulakukan sekarang, semua sukma yang sudah membuat perjanjian akan dibawa pergi. Sosok yang membawa payung sudah berdiri tepat di depanku. Ia membuka payung berwarna hijau yang sering digunakan untuk menutupi keranda mayat. Bau yang timbul begitu busuk. Bahkan aku sampai tak mampu merasakan hidungku. Kemudian sosok yang membawa kendi bergerak ke arah keranda. Aku mengerang ketakutan. Takut jika sukmaku bakal diambil oleh mereka saat ini. Tak kusangka dalam seumur hidupku, kupikir sosok dedemit itu berbentuk transparan. Tapi mereka semua begitu padat. Bahkan aku tak bisa membedakan bahwa mereka bukanlah manusia. Kepala Om Panca mulai dilempar ke depanku. Kemudian sosok itu melempar kepala bule Fatma dan Nekmar hampir bersamaan. Aku berteriak keras. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, posisiku saat itu sedang terungkup di lantai, dan tiba-tiba saja ada kepala jatuh tepat di hadapanku. Aku langsung bangun, mundur dan menjauh dari kepala-kepala itu. Dan sosok Romo Leo itu sebentar lagi pasti akan melemparkan kepala Sakti. Tetapi tidak, tak ada benda apapun yang jatuh. Dan saat aku melihat, ternyata pembawa kendi tersebut sedang melihatnya, menatapku dengan senyuman yang mengerikan yang tak pernah bisa aku bayangkan. "Sakti!" ucapku, karena sosok Romo Leo itu kembali berjalan menjauh dari rumah Nekmar. "Sakti!" teriakku kencang. Bodoh, bodoh, kenapa jadi seperti ini? Bukannya melakukan dengan ritual aku bisa menyelamatkan Sakti. Kenapa malah Sakti yang mereka bawa? Sukma Sakti! Ucapku seperti itu. Aku begitu panik. Aku tak menyangka setelah semua yang kulakukan menjadi percuma seperti ini. Najib, diriku mulai panik, teringat dengan sosok lelaki yang kini menjadi suamiku. Aku langsung berlari menuju ke arah cungkup. Jantungku langsung berdebar hebat. Aku sudah bisa menyelamatkan sukma keluarga aku dan Najib. Ini tinggal menemukan sosok yang melakukan semua ini. Kalau itu benar, Pak Kades akan kubalas semua perbuatannya. Lihat saja. Aku sudah hampir tiba di cungkup. Saat aku hendak masuk ke pekarangan, kulihat ada beberapa orang sedang berjalan keluar. Tampak siluet orang berdiri dan menaungi bayang-bayang dari senter yang mereka bawa. Aku tak berani mendekat. Ada peringatan yang mengatakan kalau mereka bukanlah orang-orang yang sedang melakukan rekreasi. Najib, kataku parau, pasti suamiku berada di dalam cungkup. Aku sudah hampir mencapai pintu depan, tetapi aku memutar ke samping di dekat dengan pohon beringin besar itu. Mau mulai sekarang, Pak, ucap seorang pria. Terserah, yang penting selesaikan, sudah tak ada waktu lagi, kata pria satunya. Terus bagaimana dengan mereka, ucap pria yang pertama. Agus, bunuh goblok, setelah itu buang jasadnya ke jurang sana, ucap pria kedua. Aku menarik napas kuat. Agus, orang itu pemuda yang tadi di rumah Najib. Jangan-jangan yang dimaksud mereka Najib dan Sakti. Lalu bocah ini bagaimana? Tanya Agus sendiri.
Setelah selesai kita gantung jasanya di atas makam ini, kata pria kedua yang belum kuketahui identitasnya. Tanganku mengepak kuat. Benarkan dugaanku. Merekalah orang-orang yang sudah melakukan ritual busuk ini. Aku yakin sakti ada di dalam cukup itu. Aku berdiri, sama sekali tidak takut dengan mereka. Tapi saat hendak melangkah maju, tiba-tiba ada yang menahanku. Kenapa? Kenapa mereka harus muncul sekarang? Aku coba mencari beras kuning di saku jaket yang kukenakan. Namun tak kutemukan, mungkin saat terjatuh di rumah Nekmar tadi. Bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kulihat Romo Leo itu mulai terus berjalan. Pintu cukup terbuka. Aku melihat siluet orang yang tak kukenali. Sudah waktunya, ucap pria itu. Entah apa yang dia lakukan, aku hanya bisa merasakan udara di sekitarku semakin terasa begitu sesak. Bawa anak itu, perintahnya. Aku menoleh ke arah Cungkup. Masih tak bisa melihat siapa yang melakukan semua ini. Kini yang kulihat, salah satu di antara mereka menggotong tubuh kecil yang sangat kukenal. Sakti, ucapku lirih. Siram kendi ke arah Romo Leo saat sudah melakukan 7 putaran. Ucap Rati yang tiba-tiba terdengar dari telingaku. Aku mulai panik dan menoleh ke arah sekitar mencari keberadaannya. Namun aku tak menemukan sosok wanita itu. Aku kembali menoleh ke arah Cungkup. Kendi yang dimaksud Rati pasti kendi yang kami bawa. Saat itu aku masih berpikir bagaimana caranya aku harus menyelamatkan Najib dan Sakti. Aku benar-benar kebingungan saat itu. Apakah aku harus kembali ke desa untuk meminta bantuan atau nekat melawan mereka semua? Aku benar-benar kebingungan saat itu. Hingga tak berapa lama aku seperti mendengar suara dari arah belakang. Sita, aku menoleh. Ternyata itu adalah Om Panca. Di mana Najib? Aku menggeleng. Mungkin di dalam sana, tapi dia coba mencari tahu tadi. Terus kita berpisah. Om tadi melihatmu berlari dari rumah, makanya Om ikuti. Aku hanya mengangguk. Kita tunggu dulu. Setelah mereka lengah, baru kita hajar sekuat tenaga. Kamu masih bisa bela diri kan? Tanya Om Panca. Aku mengangguk. Saat itu kami melihat ada seseorang yang datang membakar kemenyan. Sosok Romo Leo pun mulai bergerak pelan. Waktu kami tidak banyak. Pardi, ucap Om Panca lirih. Siapa Om? Itu orang yang dulu ditolak oleh Bu Lemo, jawab Om Panca. Oh, jadi sekarang ceritanya sudah lengkap. Bukan hanya soal weton, tapi ada dendam kesumat di sana. Tapi sudahlah, aku juga sekarang punya niat untuk balas dendam pribadi. Pilihannya hanya satu, dia yang mati atau kami semua yang mati. Aku memberikan isyarat kepada Om Panca agar segera bergerak. Langsung saja lelaki itu menghambur keluar, tepat saat sosok Romo Leo berada di sisi Cungkup yang lain. Sialan, itu anakku, ucap Om Panca langsung murka. Dia mulai membabi buta. Kepalan tangannya langsung menghajar orang itu. Menyadari ada celah, aku langsung menutup pintu keluar. Tetapi kuurunkan karena tiba-tiba ada orang yang tadi kutemui muncul dari dalam. Panca, ucap Agus kaget. Mendapati orang yang bernama Pardi sudah terkapar di depan pintu. Bangsat kalian, ucap Om Panca yang langsung memukul dan berkelahi dengan orang-orang itu. Sudah tak ada waktu lagi. Aku segera berlari masuk ke dalam. Ini kudapati jauh lebih mengerikan. Aku melihat sosok Najib yang tersungkur bersimbah darah, yang paling membuatku kaget. Pak Kades, ucapku saat melihat sosok tua itu sudah terduduk lemas di ujung ruangan. Sepertinya ada pertarungan antara Om Panca dan orang-orang di luar itu masih terus berlanjut. Entah apa yang terjadi, aku tidak tahu. Sepertinya mereka tidak melihat keberadaanku. Tapi itu tidak penting sekarang. Om Panca mulai kewalahan. Dia dikalahkan habis-habisan oleh orang-orang bertiga itu. Bergegas, aku lalu alihkan pandanganku, mencari sesuatu untuk menjadi senjata. Mataku lalu tertuju pada batu nisan di depanku. Buru-buru aku berlari. Aku ambil batu tersebut. Dan saat aku menolehkan kepala, Om Panca sudah tersungkur dengan muka penuh darah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung keluar dan memukul batu nisan itu ke salah satu mereka. Agus tumbang terkena pukulanku. Joko langsung kabur, sedangkan orang yang bernama Pardi terjatuh karena kakinya dipegangi oleh Om Panca. Bangsat, umpatku langsung memukul batu itu ke punggung Pardi. Sita, teriak suara Rati kencang di telingaku. Aku kaget. Aku lupa kalau masih ada yang harus aku lakukan. Aku mencari keberadaan kendi yang terjatuh saat aku melakukan ritual bersama Najib. Saat melihat benda kecil itu, aku buru-buru mengambilnya. Untung masih ada sisa.
di dalamnya. Romoleo, oleo, oleo. Terdengar suara dari luar cungkup. Aku segera berlari keluar. Kini kulihat tubuh Sakti menggelepar seperti orang yang terkena penyakit epilepsi. Satu dedemit itu mulai bergerak membuka payung hijaunya. Ia sudah hampir menancapkan ujung payung itu tepat ke tanah. Sementara itu, 4 sosok yang lain yang membawa keranda sudah mulai bergerak. Mereka seperti sedang menurunkan keranda yang mereka bawa. Terlambat, ucap lelaki yang tadi kupukul dengan batu. Tanpa menjawab, aku melangkah membawa kendi yang ada di sisi tubuh Sakti. Tanpa memberi ampun, aku langsung menyiramkan ke arah lelaki itu. Bangsat, ucapnya ketakutan. Aku tahu. Perasaanku mengatakan kalau air yang ada di kendi ini menjadi media yang digunakan untuk mengambil sukma yang akan ditandai. Seharusnya air ini diguyurkan kepada Sakti yang menjadi tumbal utama dari ritual ini. Kulihat dedemit Kromoleo mulai mengangkat kembali kerandanya. Mereka satu orang keluar dari pekarangan cukup ini. Sementara itu, tubuh Sakti menegang. Ia seperti mengejang. Dan tak berapa lama, ia tersadar. "Bapak!" teriaknya. Aku mulai bernapas lega. Aku melihat ke arah Om Panca yang bergerak lemas ke arah Sakti. Sedangkan lelaki yang tak kukenali sudah pingsan karena tambahan pukulan dari Om Panca. Aku bergerak ke arah Najib. Aku periksa napasnya masih ada. Katanya kuat. Kenapa malah jadi seperti ini, Mas? Ucap Kuliri. Singkat cerita, beberapa hari berlalu semenjak kejadian di Cukup itu. Jadi Pardi di penjara, kataku saat kami berbincang di rumah Nekmar. Iya, tapi dia sulit untuk berbicara. Beruntung Pak Kades datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawaku sudah dibawa dedemit itu, kata Najib. Makanya jangan sok kuat, kataku jengah. Entah mulai dari mana, awal yang terasa hambar, kini mulai berbunga. Perasaanku kepada Najib seolah tumbuh dengan sendirinya. Aku masih penasaran, bagaimana Pardi bisa menculik Sakti, tanyaku. Dia memang sudah merencanakan semuanya. Ya lagi apa saja. Pintu belakang tidak dikunci waktu itu, kata Om Panca. Jadi sudah selesai. Sudah tak ada lagi yang harus dilakukan dengan dedemit itu kan? Jadi mata batinku sudah bisa ditutup, kataku senang. Semua orang di ruangan itu diam. Mereka berpaling satu sama lain. Duh, bukan begitu. Tapi maaf, kalau kamu yang dipilih oleh Dayang itu untuk mengetahui semuanya, berarti sekarang kamu terikat dengan Cungkup itu untuk menjadi kuncennya. Aku benar-benar kaget saat itu. Aku pikir setelah semua ini selesai, maka akan selesai pula tugasku. Nyatanya aku malah mendapatkan mandat untuk menjaga tempat terkutuk itu. Tenang, tenang cinta sayang. Suamimu ini bakal menemanimu, kata Najib dengan penuh kasih. Semua orang di sana tertawa. Ayo, kita ke Cukup lagi Mbak, ajab Sakti yang sudah lengkap memakai pakaian kuda lumpingnya. Ogah, aku trauma dengan tempat itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.